nomor 22 tahun 2026 tentang penetapan panitia dan peserta Pekan Nasional Pertanian Nelayan ke-17 KTNA Kabupaten Banggai Laut. Petunjuk teknis pelaksanaan Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Surat undangan Ketua Umum Penas Petani Nelayan ke-17 nomor 443 garis miring Penas Romawi 17 tahun 2026. 25 orang, peserta utama 21 orang. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 25 Juni 2026, bertempat di gelanggang olahraga Dapitoni, Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Liboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pembiayaan bersumber dari bantuan hibah dari APBD Kabupaten Banggai Laut tahun 2026. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekda yang mewakili Kepala Dinas Pertanian. Ini Kepala Dinas Perikanan, posisinya di mana? Ada undangannya? Di telepon. Mana aja dah? Seluruh peserta Pekan Nasional ke-17 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Keadaan keuangan Banggai Laut sangat sempit sekali. Sempit, Pak. Kalau tidak jago mengelola keuangan ini, kita hampir kemungkinan besar bahwa Bapak tidak bisa ikut karena uangnya tidak ada. Tapi saya selaku pimpinan daerah ini, saya mengolah dengan baik sehingga hampir semua kegiatan yang mewakili Kabupaten Banggai Laut semua saya berangkatkan. Contoh, kalau dari sebuah lini, Pak, saya ingin Banggai Laut orang lihat, Pak. Hari ini saya kirim anak-anak ke Gorontalo. Kemarin baru dilepas oleh Pak Sekda dan Pak Wakil Bupati Vespa Rawi ya. Vespa Rani itu Katolik, Vespa Rawi itu Protestan. Itu saya lepas untuk mewakili Kabupaten Banggai Laut ke Papua. Jadi semua kekayaan alam di Banggai Laut adalah perikanan. Jadi sampai di sana setelah pameran, ya duta-duta Banggai Laut yang hari ini saya lepas, ini berbicara sampai di sana. Makanan yang sampai hari ini hanya bisa direbus dan digoreng. Padahal di dunia ini, di Indonesia ini hanya ada di Banggai Laut. Apa itu ada ubi Banggai? Berapa variannya? Ada sekian variannya. Kalau ke Gorontalo saya tidak pusing, misalnya ada beliau ini kan. Ini sama saja ya pulang rumah, tuan rumah kan, pasti dia kasih tunjuk jalan lah, gitu. Sampai memang saya harus lepas. Jadi bapak ibu ini duta, yang selepas hari ini duta. Karena peran KTNA itu 3, mitra pemerintah, memberikan edukasi kepada petani dan nelayan, sehingga petani dan nelayan bisa berinovasi. Dan ketiga adalah Pekan Nasional. Di dalam Pekan Nasional isinya hanya satu, Pak. Anda berbicara, Pak. Ya tentu keliling-keliling lah. Dari Kalimantan apa? Dari ini apa? Dari ini apa? Saya kira itu Mas Ana lebih paham lah. Para pendamping pertanian dan perikanan di Kabupaten Banggai Laut. Kalau para pendamping ini luar biasa ya. Tapi karena sudah diambil pusat, jadi tidak menjadi luar biasa lagi di Banggai Laut. Tenaga pusat.
masing-masing perwakilan provinsi peserta untuk bisa mengarahkan pesertanya kembali ke tempat semula. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Kompak Tani Nelayan Anda bersama Satu dan semua.
silakan duduk kembali. Hormati Menteri Pertanian, anggota DPR RI, Kepala Badan Karantina Indonesia, para wakil menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Gorontalo beserta Forum Penas Petani dan Nelayan 17 tahun 2026 serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Sabtu, 20 Juni 2026, kita dapat berkumpul bersama pada acara pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026. Dan bangga sekali Gorontalo menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Penas ke-17 tahun 2026, di mana acara ini mengumpulkan seluruh petani dan nelayan seluruh Indonesia. Dan hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini untuk memohon keridoan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada acara Pekan Nasional Tani dan Nelayan yang ke-17 di bumi Serambi Medina, Provinsi Gorontalo, semoga ini menjadi jalan bagi kami memperoleh ridha-Mu, agar pertemuan ini menjadi pertemuan penuh berkah, melahirkan banyak gagasan dan ide, inovasi dan kolaborasi teknologi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, Ya Razzaq, Tuhan yang Maha Pelimpah Rezeki, Engkau adalah pemilik bumi, penyangga langit dan pemelihara samudra. Kami bersyukur atas tanah yang subur ini serta laut yang luas di negeri kami. Maka melalui tangan-tangan mulia para petani kami di sawah dan ladang, kegigihan para nelayan di tengah kerasnya samudra ombak, serta dukungan para pemimpin kami yang berani dan istiqamah, semoga Engkau melimpahkan kepada mereka panen yang melimpah penuh berkah, serta hasil laut yang beraneka ragam, yang halalan thayyiban mubarakan, agar bangsa kami, bangsa Indonesia, mampu mewujudkan swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia tahun 2045. Ya Allah, Ya Rashid, Ya Azizul Hakim, kami menyadari betapa besar harapan dan keinginan yang dibebankan kepada para pemimpin kami mewujudkan kesejahteraan para petani dan nelayan. Maka melalui duit kepemimpinan hamba-Mu Prabowo Gibran, semoga Engkau mudahkan segala urusan, melimpahkan kesehatan, kekuatan dan komitmen menghadapi segala tantangan dan hambatan. Semoga Engkau memberi hikmah dan kecerdasan kepada keduanya untuk merumuskan inovasi dan solusi yang tepat dan bermaslahat, mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya, Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Sami'ud Du'a, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, para pendidik kami, segenap para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan para pahlawan petani dan nelayan di Republik ini. Semoga dengan pengampunan-Mu ya Rabb, segala doa dan hajatan terkabulkan, agar semua harapan dan cita dapat terwujud, dan semoga segala jeripayah panitia nasional serta tuan rumah Provinsi Gorontalo tercatat sebagai amal jariah yang Engkau ridai, amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Daerah di timur Indonesia
surga tersembunyi, menyimpan kekayaan alam, bagai mutu menikah di khatulistiwa, ciptaan Sang Maha Kuasa yang tiada batikan, seperti halnya falsafah tahu lo itu ea, bulu lo itu ea, dupoto lo itu ea, taluhu lo itu ea, bodila pululia tohilao eyanggu. Gorontalo menjunjung tinggi adat dan budaya. Tuhan telah menciptakan bumi bagi tubuhnya sumber daya alam. Manusia mengambil, menikmati dengan luas. Adalah wujud usaha manusia dalam bertahan hidup. Nelayan yang punya harapan ketika pagi menjelang mereka menuju laut, menantang ombak dengan rindu lautan, melewati hidup penuh tantangan semata-mata untuk mencari makan bagi keluarga tercinta. Dengan sukacita dan hati gembira dilalui tanpa keluh kesah. Kembali kami ucapkan selamat datang di Provinsi Gorontalo bagi para pejuang pangan yang bekerja dengan patuh dari darat sampai ke laut untuk teknologi maju, pangan tertentu, Indonesia berdaulat. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya marilah kita warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbeda sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman, yang saya hormati anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Gorontalo Bapak Rahmat Gobel juga hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati anggota Komisi 5 DPR RI
Bapak Hanan Rozak. Yang saya hormati para kepala badan lembaga yang hadir pada kesempatan ini. Ada Bapak Kepala Badan Karantina Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Ada Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Rizal Ramdhani. Yang saya hormati Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Hanif Faisal Rohid. Yang saya hormati para Wakil Menteri yang hadir pada kesempatan ini. Ada Bapak Wakil Menteri Perhubungan, Bapak Sultana, Bapak Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Didit Heriawan. Yang saya hormati Bapak Sofyan Nur. Yang saya hormati para pejabat, para anggota DPRD, anggota DPD yang hadir. Yang saya hormati Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, jumlah peserta yang terdaftar di panitia 1.574 orang dari Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Ini yang di luar Gorontalo ini. Jadi Gorontalo tidak disebut karena gampang saja mengarahkan. Terbanyak yang kedua 901 orang dari Sulawesi Tengah. Dari informasi Bapak Wapres, masih ada kurang lebih 153 orang yang masih cari tiket dari Palu ke Gorontalo. Yang berikut, yang ketiga, dengan jumlah peserta 657 orang dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Hormati saya atas nama tuan rumah dan seluruh hadirin dan atas nama petani dan nelayan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang memperhatikan petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Ini jumlah mereka ini secara statistik sangat banyak. Mayoritas penduduk Indonesia adalah saudara-saudara saya yang ada di depan Bapak Wakil Presiden. Selaku tuan rumah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penerimaan. Saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahwa kegiatan ini terselenggara karena kolaborasi semua pihak, terutama dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, dari Kementerian Perhubungan. Ini khusus perhubungan, Pak. Ini penerbangan ke Gorontalo itu terbatas. Tetapi saya catat ada kurang lebih 14 extra flight yang direkomendasikan oleh Pak Menteri Perhubungan menerbangkan semua petani dan nelayan dari seluruh Indonesia ke Gorontalo. Sambutan Menteri Pertanian Bapak Andi Amransyah.
beliau. Tepuk tangannya petani ditambah tepuk tangan untuk beliau. Atau harga pupuk kita naikkan kembali. Yang kami hormati anggota DPR RI, para narasumber, Pak Anand. Yang kami hormati para menteri, kepala badan, ada wakil menteri Pangan, wakil menteri Perhubungan, wakil menteri Perikanan, kepala badan karantina, yang kami hormati Bapak Gubernur, tuan rumah, dan seluruh gubernur yang hadir. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Produksinya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Hidup petani! Hidup petani! Pak Wapres, kami laporkan juga stok pangan kita hari ini 5,2 juta ton. Tertinggi selama Republik ini berdiri. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang Pak Dirut Bulog sudah sewa gudang 2,2 juta ton. Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500, terendah. Benar petani? Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia, termasuk India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada Pak Dirut Pupuk di belakang. Pak Dirut, alhamdulillah insya Allah untungnya 10 triliun ya tahun ini. Jadi harga pupuk turun, tapi dari 4 triliun menjadi untung 10 triliun Pak Dirut ya. Boleh 12 enggak? Ya 10 Pak Wapres. Bapak Ibu sekalian, juga NTP, nilai tukar petani, kesejahteraan petani kita naik tertinggi selama 34 tahun. Tertinggi yaitu 127%. Juga PDB kenaikannya tertinggi selama 24 tahun. PDB kita. Ada tadi berteriak sawit sudah naik atau belum? Harga TBS izin Pak Wapres, baru-baru kebijakan pemerintah Indonesia, CPO kita ekspor 1 pintu. Kanan sedikit, 1 minggu 2 minggu harga TBS turun. Dan ini anomali, kenapa? Karena harga CPO dunia naik. Kemudian dolar menguat. Kalau dolar menguat, petani pekebun biasanya bahagia. Harga ekspornya naik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kembali normal, tetapi harapan kami ke depan kalau bisa naik 10% harga TBS. Ada green bibit kakao, mente, kelapa, tebu gratis untuk seluruh Indonesia, luasnya 870.000 hektar untuk seluruh petani dan itu gratis. Insya Allah ke depan kita lakukan hilirisasi. Kalau kita hilirisasi, hampir pasti kita bisa menguasai pangan dunia. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Terima kasih Pak Wapres, terima kasih saudaraku petani se-Indonesia. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Terima kasih Pak. Sambutan
Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pemukulan alat musik polo-polo sebagai tanda peresmian pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026. Baik Bapak Ibu, kita buka dulu dengan pantun ya. Pergi ke pasar membeli sayuran. Sayuran dimasak menjadi hidangan. Terima kasih para petani dan nelayan. Garda terdepan kemandirian pangan. Satu lagi ya. Menanam padi di tengah sawah. Melempar jala di tengah lautan. Kerja keras, pantang menyerah untuk wujudkan kemandirian pangan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, anggota Komisi 5 DPR RI, Dapil Lampung, Bapak Hanan Rozak, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Gorontalo, Bapak Rahmat Gobel, dinikmati oleh seluruh petani. Ada juga revitalisasi dan pembangunan 7 pabrik pupuk dan juga penyedia bahan baku pupuk yang sedang dilakukan. Pabrik yang sudah tua dan kurang efisien direvitalisasi. Dalam kesempatan ini saya mohon perwakilan dari petani dan nelayan bisa maju ke depan untuk menceritakan kondisi di lapangan. Mohon dipanggil dari panitia perwakilan dari petani dan nelayan. Oh, dari depan. Maju aja sini Pak. Di situ panas. Mohon maaf. Silakan maju ke depan. Satu petani, satu nelayan, 3 orang. Maju ke depan, Mbak. Silakan, Mbak. Terima kasih atas program bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Kelurahan Leato Selatan. Siap, izin Pak. Mungkin langsung saja ke harapan kami. Memang sebelumnya di Kampung Nelayan Merah Putih itu kan akan dibangun SPBUN Pak. Sementara belum ada Pak. Itu memang kebutuhan nelayan untuk melaut. Solar ya? Solar maupun peternak Pak. Siap, izin. Cuma izin tadi sampaikan. Sudah Pak, sudah beroperasi. Pabrik esnya Sudah beroperasi Pak. SPBU-nya yang belum? Iya Pak. Oke. Untuk kebutuhan bahan bakar melaut. Solar ya? Apalagi Pak yang mau? Mungkin harapan kami dari pihak pengelola Pak, izin pengelola KMP, mungkin saat ini kami butuh operasional untuk mengelola di masing-masing unit usaha. Ada kebetulan situ ada kios berbekalan Pak, terus untuk gudang beku atau cold storage, terus bengkel nelayan. Udah Pak. Kebetulan dari bengkel nelayan sudah kerjasama dengan PT KBA Pak, pusat. Pres, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Pres dan jajarannya di Jawa Timur khususnya. Ini bantuan pupuk untuk saat ini yang
subsidi. Saya Probolinggo. Probolinggo. Ini alhamdulillah pupuk sekarang lancar dan aman. Oke, pupuk aman. Aman. Yang belum aman apa, Pak? Distribusinya pupuk itu aman, hasilnya meningkat untuk petani. Tapi harapan dari petani umumnya di Jawa Timur ini ada penambahan pupuknya. Penambahan pupuk itu yang sekarang kalau 1 hektar itu 250 rupiah. Kalau bisa nambah bisa 400 itu lebih baik. Nah itu Pak Menteri minta tambah pupuk. Oke, untuk yang diutarakan oleh teman-teman ini ya mungkin seperti itu, tetapi yang diharapkan pupuk sudah siap, pas harganya alhamdulillah turun dan hasil jagung kami meningkat. Dan harapan saya benih setiap tahunnya itu harus setara, artinya ada setiap tahunnya. Kedua, jalan tani itu bisa dilewati karena terkendala di kami itu jalan tani. Ketiga, BBM solar. Kami mau sering datang ke Kumpa, tidak dapat, paksa beli di depot-depot kecil, itu harganya mahal. Mungkin itu harapan saya, insya Allah akan terjadi. Terima kasih. Setelah yang lain ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri ya. Jadi nanti ketika Pak Presiden datang di hari Rabu, masalah-masalah ini bisa terselesaikan semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena saya harus segera terbang ke Manokwari. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah dengan leading sektor Kemenko Pangan, Kementan dan KKP akan terus mengawal agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan, serta mencarikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat masing-masing nantinya bisa memainkan bersama dalam hitungan mundur dari 3, 2, 1. Hadirin yang kami hormati, dengan pemukulan alat musik Polo secara serentak, acara pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Dan selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia dan rombongan terbatas berkenan untuk melakukan peninjauan area gelar teknologi. Untuk seluruh peserta mohon untuk bisa tetap berada di tempat. Sekali lagi untuk seluruh peserta mohon untuk bisa tetap berada di tempatnya masing-masing. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan terbatas
Ini sekali lagi berkenan untuk menuju area gelar teknologi